Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Putra Hafirinda dari Teknologi Pendidikan Angkatan 23 Offering D. Ini adalah bagian terakhir dari video saya yang menjelaskan tentang analisis SWOT dari strategi baru menuju pendidikan berkualitas tinggi. Ini adalah poin terakhir, yaitu poin threat atau ancaman. Pada poin ini, saya memiliki 3 poin utama. Yang pertama, yaitu poin yang pertama atau ancaman yang pertama dari strategi atau proyek saya adalah kekurangan sumber daya yang memadai. Ya mungkin ini sudah menjadi rahasia umum di antara kita semua masyarakat Indonesia bahwasanya sumber daya fasilitas sekolah, sumber daya manusia, sumber daya lainnya itu adalah menjadi faktor penghambat utama dalam jalannya pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti juga dalam tulisan yang ditulis atau artikel yang ditulis oleh Zulkarnain dan Ari Dwi Handoyo yang berjudul Faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata meratanya di Indonesia, menyebutkan salah satunya yaitu adalah kurangnya pada poin pertama dan kedua, yaitu adalah kurangnya sarana secara fisik dan kurangnya sumber daya guru. 2 poin utama inilah yang memengaruhi kurangnya mutu pendidikan di Indonesia dan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, 2 poin ini yang nantinya akan menjadi ancaman dari proyek saya ke depan. Untuk poin kedua atau ancaman kedua, yaitu ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Masih dalam jurnal yang sama atau masih dalam artikel yang sama yang ditulis oleh Zulkarnain dan Ari Dwi Handoyo, pada poin-poin selanjutnya ia menjelaskan bahwasanya pendidikan Indonesia yang tidak meratalah yang menjadi faktor utama pendidikan di Indonesia tidak memiliki mutu yang tinggi. Dan ini adalah implikasi atau reaksi dari ancaman sebelumnya, yaitu kurangnya sumber daya. Ketika sumber dayanya pun kurang, tentunya akan menyebabkan pendidikan yang tidak merata. Tidak merata sumber dayanya, kualitasnya, dan sebagainya. Kita sudah terpampang jelas ya, kita sudah mengetahui semuanya bahwasanya akan berbeda pendidikan di perkotaan dan di perdesaan. Bahkan di satu kecamatan dengan kecamatan lain pun kualitasnya akan berbeda. Lalu poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, adalah adanya hal yang tidak terduga seperti bencana alam, wabah, dan seterusnya. Saya mengutip dari laman resmi UNESCO bahwasanya pandemi COVID kemarin mengancam 577 juta pelajar di dunia dengan total ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah. Ini adalah dampak atau implikasi dari adanya bencana alam yang akan memengaruhi pendidikan di seluruh dunia. Dan tentunya kita sendiri pun sebagai pelajar mengalami kendala tersebut, ya kan? Ketika pembelajaran secara daring, ketika pembelajaran secara dan ya solusi-solusi lain yang ada dari pemerintah pada masa pandemi tetap saja tidak setara dengan pendidikan secara normal seperti itu. Jadi kesimpulannya pada poin kali ini, pada poin stress atau ancaman kali ini, beberapa hal-hal yang menjadi ancaman dari proyek kali ini adalah berfokus dari hal-hal eksternal dan tidak dari dalam. Seperti tadi ada bencana alam, terus ada kurangnya sarpras, dan lain-lain. Mungkin untuk analisis SWOT dari proyek saya cukupkan sampai di sini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.